Pintu ruang kerja Randy dibuka begitu saja oleh Sabil yang sebelumnya sudah diperintahkan masuk. Mata pria itu membulat saat menyadari sosok Rinjani, mantan istri bosnya, berada di dalam ruangan. Tatapan penasaran Sabil layangkan pada bosnya, karena Randy sebelumnya hanya menyuruhnya ke ruangan tanpa menjelaskan alasannya. "Ada apa, Pak?" Sabil sambil melangkah mendekati meja Randy. "Bawa keluar wanita ini," seru Randy. Emosinya terpancar dalam nada bicaranya. Tangannya menunjuk pintu ruangan dengan geram. Dia sudah muak melihat wajah mantan istrinya. "Sekalian kasih tahu pada security, jangan izinkan lagi wanita ini masuk kembali ke perusahaan," lanjutnya tegas, membuat Rinjani terkejut mendengar seruan itu. "Baik, Pak," jawab Sabil mengangguk. Wajahnya terlihat ragu sebelum melangkah mendekati Rinjani. "Maaf, Bu Rinjani, saya hanya menjalankan perintah," ucap Sabil lembut. Ada rasa tidak enak dalam hatinya, mengingat wanita ini pernah menjadi istri Randy, wanita yang sebelumnya dia hormati. "Silakan keluar, Bu," lanjutnya dengan nada mengusir tetapi masih penuh hormat. "Mas Randy, kamu tidak bisa mengusirku begitu saja. Aku datang ke sini untuk meminta tanggung jawab atas anak yang ada di dalam kandunganku," ucap Rinjani dengan nada penuh harap. Air matanya mulai berlinang, menandakan betapa berat beban yang dia rasakan. Randy lah satu-satunya orang yang bisa dia harapkan, karena tidak mungkin meminta tanggung jawab Pak Berto, pria yang sudah memiliki seorang istri. "Apa tadi kamu tidak mendengar ucapanku?" tanya Randy dengan nada tinggi sambil menatap tajam ke arah Rinjani. Rahang di wajahnya terlihat mengeras, menunjukkan betapa geramnya dia pada wanita yang sekarang sudah menjadi bagian dari masa lalunya. "Aku ulangi sekali lagi, silakan lahirkan anak itu. Aku bersedia menafkahinya jika itu memang terbukti anakku. Bertanggung jawab bukan berarti kembali lagi pada ibunya, paham? Mas, kalau kamu tidak mau bertanggung jawab sekarang, jangan harap aku akan mempermudah kamu bertemu dengan anak ini," ucap Rinjani dengan nada mengancam sambil mengusap air mata yang mengalir di pipi. "Tidak apa-apa, anggap saja aku tidak tahu kalau kamu hamil. Lagi pula 90% keyakinanku dalam hati bahwa anak yang sedang kamu kandung itu bukan anakku," saut Randy tanpa rasa takut, seolah ingin menyudahi perdebatan tersebut. "Sabil, cepat bawa wanita itu keluar." "Baik, Pak." Sabil mengangguk patuh. Hatinya berkecamuk karena terpaksa memberanikan diri memegang tangan Rinjani. Meski wanita itu menolak keras, tapi Sabil tetap menggenggam tangan wanita itu. "Lepaskan!" Rinjani memberontak saat tangannya ditarik oleh Sabil hingga sampai di ambang pintu. "Aku bisa pergi sendiri." Wanita itu malu, merasa kehilangan harga diri dengan perlakuan Sabil jika nanti sampai dilihat oleh karyawan lain. Wajahnya merah padam, tapi dia tak bisa berbuat apa-apa. Sabil melepaskan cengkeraman tangannya, kemudian melangkah mengikuti Rinjani dengan ekspresi tegas. Dia berniat mengawal Rinjani hingga lobi karena ingin sekalian menginstruksikan satpam untuk memblokir akses wanita itu ke perusahaan. "Jangan gunakan lift itu," tegur Sabil saat melihat Rinjani menekan tombol di samping lift khusus CO. "Gunakan lift khusus karyawan saja," lanjutnya. "Kamu berani melawan saya?" Hadik wanita tak tahu diri itu. "Kenapa saya tidak berani? Ibu bukan istri Pak Randy lagi." Dengan sigap Sabil menekan tombol lift khusus karyawan dan kemudian masuk ke dalam lift khusus CO. Beberapa detik setelah Sabil keluar dari lift, pintu lift khusus karyawan pun terbuka. Rinjani keluar dengan begitu angkuhnya. Wanita itu masih diperlakukan dengan hormat oleh orang-orang yang ada di lobi. Sabil tak menggubris itu karena baginya ini adalah saat terakhir Rinjani menginjakkan
menginjakkan kakinya di tempat ini, dan dia akan memastikannya. Setelah keluar dari gedung perusahaan, Rinjani segera memesan taksi online. Dia berdiri di teras kantor sambil sesekali melirik layar ponselnya yang menunjukkan posisi taksi yang dipesannya. Selain itu, Rinjani mencoba menghubungi nomor Pak Berto kembali, tapi sayangnya nomor itu tetap saja tidak bisa dihubungi. Jangan salahkan aku jika langsung menghampiri kamu ke kantor, gumam Rinjani sambil meremas tasnya. Tak berapa lama sebuah taksi melaju mendekat dan berhenti tepat di hadapannya. Rinjani bergegas membuka pintu dan masuk ke dalamnya. Mau diantar kemana, Bu? Tanya sopir taksi itu. PT Beritorika, sahut Rinjani dengan nada tegas. Tak ada keraguan sedikit pun di hatinya. Ini adalah harapan terakhir untuknya. Sepanjang perjalanan, wanita hamil itu memegang perutnya, berdoa agar anak yang ada di dalam kandungannya bisa menjadi penyelamat bagi hidupnya. Di dalam taksi, Rinjani duduk termenung sambil memandang pemandangan kota di luar jendela, berpikir bagaimana caranya agar bisa bertemu dengan Pak Berto. Meskipun ini merupakan kali pertama dia ingin menginjakkan kaki di perusahaan pria tersebut, Rinjani memiliki tekad yang kuat untuk menemui pria yang sudah ikut menanamkan benih di rahimnya. Matahari sudah mulai merangkak naik ke atas, memancarkan sinar yang menembus kaca jendela mobil. Rinjani melihat gedung tinggi di depannya semakin dekat. Rasa gugup mulai terasa di dadanya. Begitu mobil berhenti di halaman perusahaan, wanita itu langsung keluar dan mengedarkan pandangannya. Di saat yang sama, dia mengenali mobil yang pernah beberapa kali dinaikinya. Baru saja masuk ke area perusahaan dan langsung menuju tempat parkir, Rinjani tersenyum kegirangan. Dia merasa senang karena diberi kemudahan bertemu dengan pria itu. Dengan langkah ringan, ia berjalan menuju tempat parkir. Begitu tiba, Pak Berto dan asistennya baru saja turun dari mobil. Ekspresi wajah mereka tampak terkejut menyadari kedatangan Rinjani yang tidak terduga. Mas, suara Rinjani terdengar lirih. Wajah Pak Berto berubah. Rasa jengkel tampak jelas tergambar. Mau apa kamu kesini? Bukankah saya sudah pernah mewanti-wanti agar kamu jangan pernah datang ke sini? Geram Pak Berto. Mas, aku nggak akan kesini kalau kamu tidak memblokir nomorku, tegas Rinjani. Aku memblokir nomor kamu karena sudah tidak memerlukan jasamu lagi, sahut Pak Berto enteng. Mas, kamu tidak bisa membuangku begitu saja. Saat ini aku sedang hamil anak kamu, ungkap Rinjani dengan penuh harap sambil memegang perutnya yang beberapa bulan lagi akan membesar. Raut wajah Pak Berto berubah sewaktu mendengar apa yang baru saja diungkapkan oleh wanita di hadapannya. Senyum sinis menghiasi wajahnya dan sorot mata penuh ketidakyakinan. Kenapa harus saya yang kamu mintai tanggung jawab? Bukankah kamu punya suami? Minta saja tanggung jawab padanya. Wanita itu menarik nafas panjang, kemudian berkata dengan suara sedikit bergetar karena menahan pilu di hati. Mas, sejak suamiku mengalami masalah keuangan, kami sudah tidak pernah tidur bersama. Aku tidur di kamar utama lantai atas, sementara dia di kamar lantai bawah. Pak Berto menghela nafas kesal. Masalah rumah tangga kamu bukan urusan saya. Hubungan kita hanya sebatas transaksi jual beli jasa. Kalau kamu hamil, itu bukan tanggung jawab saya, karena saya sudah bayar kamu mahal. Seharusnya kamu bisa pakai uang itu untuk beli alat kontrasepsi. Wanita itu menundukkan kepala, mencoba untuk mengendalikan air mata yang menggenang di pelupuk matanya. Mas, aku cuma minta dinikahi secara siri karena aku sudah diceraikan suamiku, Randy. Apa kamu tuli, ha?
Tanya pria itu, rahangnya semakin mengeras. Saya sudah membayar jasa kamu, jadi tidak ada urusan untuk tanggung jawab saya. Tidak ada, ucap Pak Berto tegas sebelum melangkah meninggalkan tempat parkir, diiringi oleh asistennya. Rinjani mengepalkan tinjunya. Mas, kalau kamu nggak mau bertanggung jawab, aku bisa kasih tahu istri kamu tentang apa yang sudah terjadi pada kita. Aku punya foto kita berdua saat kamu tidur di sampingku. Rinjani memberikan ancamannya. Pak Berto berhenti sejenak, berbalik, dan dengan wajah dingin dia mengancam, lakukan saja kalau kamu berani. Tapi ingat, kalau sampai itu terjadi, anak dan orang tuamu gak akan bisa untuk melihat matahari lagi. Rasa takut muncul dalam hati Rinjani. Dia menatap kepergian Pak Berto dengan suara isakan karena wanita itu sudah tidak sanggup lagi untuk membendung air matanya. Harapannya untuk menjadi istri kedua dari pria itu kini menjadi abu. Sore hari di sebuah gedung bertingkat, Ivana merasa lelah setelah seharian bekerja, ingin segera menikmati waktu santainya di rumah. Namun, ketika tangannya sudah siap meraih tas untuk berkemas, ponselnya bergetar. Ada sebuah notifikasi pesan dari Mika, kakak iparnya. Tanpa berpikir panjang, dia membuka pesan tersebut. Van, nanti pulang kerja sekalian mampir ke supermarket untuk membeli keperluan Zayan. Tolong belikan popok, tisu basah, tisu kering, sabun, sampo, dan minyak telon juga. Iya kak, balas Ivana cepat. Sejak memutuskan tinggal di rumah kakak iparnya, Ivana sering dimintai tolong oleh Mika. Terlebih semenjak dia dibelikan mobil oleh Fadil, gadis itu bisa lebih leluasa pergi kemana-mana. Ivana menyetir mobilnya menuju supermarket, tempat dia sering berbelanja. Jalanan sore itu lumayan padat karena bertepatan dengan waktu orang-orang pulang kerja. Tiba di supermarket, Ivana segera mendorong troli besar karena selain membeli kebutuhan keponakannya, dia juga ingin membeli barang pribadi, cemilan, dan minuman kaleng. Gadis itu begitu lincah dan cekatan dalam mengambil popok serta perlengkapan bayi lainnya. Tak jauh dari tempat itu, mata Randy yang menyisir secara tak sengaja menangkap sosok Ivana yang sedang memilih barang di bagian perlengkapan anak-anak. Alis Randy terangkat, ekspresi herannya tergambar jelas. Jadi perempuan itu sudah memiliki anak, gumam pria itu. Randy melanjutkan langkahnya menuju lorong cemilan yang ingin ditujunya sejak tadi, berusaha untuk tidak terlihat oleh Ivana. Pria itu mengalihkan pandangannya agar tak tampak memperhatikan gadis itu terlalu lama. Takut Ivana akan salah paham, di lorong cemilan Randy langsung mengambil berbagai macam biskuit dan snack, dari yang manis hingga yang gurih. Tak lupa pria itu mengambil beberapa minuman kaleng dan kotak yang tertata rapi di rak etalase. Sementara itu Ivana yang baru saja mendorong trolinya memasuki lorong cemilan terlihat sedang fokus berbicara melalui telepon dengan nada tidak sabar. Iya, ini aku sudah di lorong cemilan, buruan sebutin, aku sudah capek mau cepet pulang, udah kangen banget sama pipi tembemnya Zayan. Suara gadis itu masih terdengar jelas di telinga Randy, membuat pria itu tersenyum simpul. Galak sekali dia jadi istri, gumam Randy dalam hati. Ivana yang asyik menatap etalase produk makanan lupa mengecek keadaan sekitarnya. Brak, dua troli barang saling bersenggolan keras membuat Randy terkejut dan langsung menoleh ke arah Ivana. Ivana terkejut dan refleks, langsung berucap, maaf, aku, gumamnya pelan, namun terhenti ketika menyadari pria di hadapannya adalah Randy yang pernah berada di lift bersamanya beberapa waktu. Gadis itu sambil mengangkat sebelah alis. Adik Fadil itu buru-buru menarik mundur troli barangnya, merasa bersalah. Maaf, ucapnya lirih sambil menganggukkan kepalanya sejenak, lalu segera mendorong trolinya menjauhi Randy yang masih menatapnya datar. Setelah berjarak sekitar 3 meter dari Ivana, Randy menoleh ke arah gadis itu yang terlihat terburu-buru mengambil cemilan dan minuman kaleng, sepertinya ingin segera pergi dari lorong cemilan.
Pria itu hanya tersenyum simpul sambil menggeleng-gelengkan kepalanya pelan. Dia hanya merasa heran saja pada Ivana yang menurutnya terlihat menghindarinya. Sambil menarik nafas panjang, Ivana mencoba untuk menenangkan dirinya setelah kecerobohan yang baru saja terjadi. Dahinya tampak berkeringat akibat insiden menabrak troli itu. Kenapa, oh kenapa harus bertemu lagi dengan pria itu? Ucapnya dalam hati. Pertemuannya dengan Randy dan Syabil terakhir kali saat penandatanganan kontrak kerjasama di ruangan Alea. Selepas peristiwa itu, Ivana tidak pernah ketemu lagi dengan kedua pria itu karena semenjak Dara sudah kembali masuk kerja, segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan proyek Randy ditangani langsung oleh Dara dan Pak Erwin. Bahkan saat ada pertemuan di lokasi proyek, Dara lah yang diajak oleh Pak Erwin, bukan Ivana. Setelah selesai mengambil barang belanjaan, Ivana mengedarkan pandangan terlebih dahulu sebelum mendorong trolinya ke meja kasir. Gadis itu takut jika Randy ada di tempat antrian kasir. Melihat di sana tidak ada Randy, Ivana gegas mengayunkan langkah ke arah meja kasir. Tepat saat Ivana tiba di meja kasir, pengunjung sebelumnya selesai membayar, dan Ivana pun bergegas meletakkan barang-barang belanjaannya di meja kasir. Tanpa dia sadari, troli Randy ada di belakangnya. Gadis berhijab yang bertugas sebagai kasir itu segera menghitung total pembelanjaan Ivana, lalu menyebutkan nominal angka yang harus dibayar. Ivana membuka tas, mengambil dompet, dan mengeluarkan kartu ATM-nya, meletakkan di meja kasir. Petugas kasir mencoba menggesek kartu debit Ivana beberapa kali, namun tetap saja transaksi tidak berhasil. "Gak bisa, Mbak," ujarnya sambil meletakkan kartu debit tersebut di atas meja. Wajah Ivana terlihat panik dan bingung. "Aduh, kenapa ya, Mbak? Apa uang di dalamnya nggak cukup ya?" tanya Ivana khawatir. Kasir itu mengangkat bahu lalu mencoba memberikan solusi. Kalau Mbak mau, bisa bayar sebagian dengan uang cash." Ivana menarik nafas frustasi. "Uang di dompet cuma tersisa 100.000 saja, Mbak." Sebentar ya," katanya, lalu mengambil ponsel dari dalam tas, berharap kakaknya segera mengangkat sambungan telepon dan mengirimkan uang ke rekeningnya. "Aku mau nelpon orang di rumah," lanjutnya meminta izin agar kasir tersebut mau menunggu sejenak. Randy menyerahkan black card miliknya pada kasir dengan senyum ramah. "Mbak, pakai kartu ini saja," ujarnya sembari meletakkan kartu di atas meja kasir. Ivana yang sedang berusaha menghubungi nomor kontak Fadil terkejut melihat aksi Randy. "Jangan, Mbak," Ivana bergegas menghentikan kasir yang hendak menggesek kartu. "Aku bisa bayar sendiri, Mbak. Tunggu sebentar," ujar Ivana, menahan kasir dengan satu tangan dan tetap menghubungi Fadil dengan tangan yang satunya lagi. Tapi panggilan itu tidak diangkat. Ivana mencoba menghubungi nomor ponsel kakak iparnya, tapi usahanya juga sia-sia. Nomor itu di luar jangkauan. Di belakang Randy, seorang wanita terdengar menggerutu. "Mbak, kami sudah tidak bisa lagi menunggu. Sebentar lagi mau maghrib," tegurnya kesal. Ibu di belakang wanita tersebut ikut angkat bicara. "Iya, saya juga mau buru-buru." Randy menatap ke belakang lalu kembali menengok Ivana sambil menghela nafas panjang. Kemudian tatapannya dia alihkan pada petugas kasir. "Mbak, gesek saja kartu saya. Kasihan yang di belakang, saya mau buru-buru," serunya pada kasir. Tak peduli bagaimana respon Ivana, kali ini Ivana tak mencegah lagi, menggigit bibirnya kebingungan ingin membayar dengan apa, sementara Fadil dan istrinya tak dapat dihubungi. Tanpa mengucap terima kasih, dia melangkah lebih dulu sambil menggenggam erat dua kantong kresek besar dengan kedua tangannya menuju halaman supermarket, tempat di mana mobilnya terparkir di sana. Sambil menghela nafas berat, Ivana
memasukkan barang-barang belanjaannya ke dalam jok belakang. Gara-gara Kak Fadil nih ngasih list pesanan tapi nggak kirim duit, keluh Ivana kesal. Sebelumnya dia mengira setelah Fadil memberi list tambahan pesanan barang, pria itu akan langsung mengirimkan uang ke rekeningnya seperti biasanya. Alhasil tadi Ivana percaya diri menyerahkan kartu debitnya pada kasir. Fokus Ivana teralihkan pada pria yang baru saja keluar dari supermarket. Pria yang tadi meminjamkan black card untuk membayar barang belanjaannya. Mobil Randy kebetulan parkir tepat di samping mobil Ivana, sehingga memudahkan gadis itu menghampiri pria tersebut. "Pak Randy, terima kasih ya sudah membantu saya membayar barang belanjaan tadi," ucap Ivana dengan perasaan gugup dan malu-malu. "Iya," saut Randy singkat sambil memasukkan barang belanjaannya ke bagasi mobil. "Pak, boleh saya minta nomor rekeningnya? Nanti saat tiba di rumah saya langsung transfer uangnya," lirik Ivana. Dia tidak ingin berhutang dengan pria itu. "Nggak usah dibayar, Mbak," tolak Randy. "Kamu dari tadi berdiri di sini karena menunggu saya untuk mengatakan ini ya?" tanya Randy sambil tertawa kecil. Ivana mengangguk. "Iya, bagaimana mungkin saya langsung pulang? Nanti bapak akan mengata-ngatain saya tidak tahu diri lagi." Seperti menjatuhkan map waktu itu, Randy mengernyitkan keningnya. "Kapan saya ada berkata seperti itu?" tanya pria itu heran. Seingatnya, dia tidak pernah mengumpat gadis yang ada di hadapannya ini. Ivana langsung menggaruk belakang telinganya. Mungkin hanya perasaan saya saja," Randy terkekeh. "Udah pulang sana, kasihan anak kamu nungguin terlalu lama," ucapnya seraya membuka pintu kemudi dan langsung masuk ke dalam mobilnya.